pertanyaan. Buktinya juga disampaikan. Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman percakapan itu bagian dari pemeriksaan tadi disampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, Diki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Nik, lega gak Nik? Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai. Akhirnya nggak ada BAP lagi, udah selesai. Tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang nggak nih? Ah, Udah pasti baju orang nggak? 1.000.000%. Nanti sempat kesulitan nggak? Kan Niki sempat kesulitan dia dari jawab pertanyaan. Enggak sih, enggak Lancar ya? lancar karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal ditanya dijawab gitu aja. Lancar semua. Niki, mungkin dari Yang diperdalam apa pertanyaan sih? atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dokter Oki juga geram pas tahu ya kan, karena waktu hasil visum kan Dokter Oki juga tahu, Dokter Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu, karena kan Dokter Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Kak Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama Niki. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Tadi kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Pak Fadil? Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya, tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi sekarang di BAP ulang, itu aja. Kan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang enggak spekulasi. Mungkin bisa ada yang disampaikan mungkin. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing. Gitu. Insya Allah Pak polisi pasti bakal menindaklanjuti. Kan Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Mendampingi gimana? Siap. Pasti. Banyak yang mau dampingi, tuh ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ya, ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Pahmi, semuanya udah siap mendampingi. Kali kapan mungkin akan bertemu secara langsung sama Lolita? Pasti ketemu. Minggu depan pasti ketemu. Tapi yang saya senangnya sih dengan berjalannya waktu, Allah itu maha baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap hadir semua orang yang selama ini Laura bela, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live ya. Menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya, memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik. Kan itu akan protek anak-anaknya. Oh iya, dari dulu juga udah protek. Cuman kan kalau udah lepas dari genggaman kan yang bisa apa. Tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa digenggam lagi sama saya gitu ya. Doain aja semoga masalah ini cepat selesai supaya nggak berlarut-larut. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik.
ya mungkin ada miss-nya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK. Kali ini soal komentar yang Mami Eda tuh yang bilang katanya Saya nggak kenal manusia kera, saya nggak mau mengomentari marsupilami, jadi kalau mau nanya seputaran manusia aja. Laura sekolah, Laura pasti akan sekolah lagi. Sudah dipersiapkan semua sekolahnya, masih di luar negeri, tapi tidak saya kasih tahu di mana. Ini masih kedokteran aja ya. Insya Allah. dari Kaniki sendiri menanggapi terkait komentar-komentar yang dari orang kayak Mami Eda gitu gimana sih? Saya nggak kenal keluarga kera Eda itu, jadi saya tidak mau menanggapi, karena biar bagaimanapun bahwa permasalahan ini dimulai itu dari manusia kera itu. Harusnya Laura bersekolah dengan baik di asrama, yaitu sekolah di Taunton. Taunton itu di UK adalah sekolah nomor 2 terbaik, dan itu bukan murah, sekolah itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk ke sekolah itu dan yang berotak pintar. Nah, gara-gara dia mendekati anak saya terus, Laura, akhirnya Laura jadinya terpancing, malah kabur dari asrama. Angki, menyesal nggak sih 1 tahun belakangan itu agak miss dalam pengawasan? Menyesal tidak menyesal. Ini kan hidup ya. Kita kan nggak pernah tahu ke depannya bakal dapat musibah apa lagi. Jalanin aja lah. Kalau memang ada yang salah kita betulin. Gitu. Nanti bakal lebih protektif lagi nggak sih, Kak, biar LM nggak kenal? Iya, Kak Laura sampai tua pun akan saya protek kalau saya masih berumur panjang. Nanti ketika Laura bakal bersekolah lagi kan ke luar negeri, ada pengawasan khusus atau seperti apa nggak sih? Nggak ada. Kan karena sudah dewasa mungkin dia bisa belajar dari masalah yang sekarang. Siapa tahu banyak perubahan, amin, ya kan? Ya, karena dia anak satu-satunya perempuan dan Laura banyak sekali cita-citanya yang pengen dia capai. Dia itu anak super pintar. Laura itu IQ tertinggi di sekolahnya. Dan dia masuk Taunton itu bukan karena bayar. Di UK itu nggak ada sobat menyogok kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pinter, kalian nggak bisa masuk. Walaupun punya uang bermiliar, triliun pun sekalipun nggak bisa masuk situ. Jadi Laura anak yang pinter, anak yang pandai. Sayang sekali kalau dia tidak melanjutkan sekolahnya. Makanya dari sekarang ini aku, Dr. Oki, Bang Fahmi semuanya sibuk cari sekolah yang terbaik di luar negeri supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk-makhluk astral di Indonesia. Tapi rencana itu udah diketahui Laura atau? Laura sudah tahu. Sekarang dia lagi belajar juga di Rumah Aman. Dia setiap hari baca buku. Ya juga saya kirimin video-video dari orang-orang yang dia bela, ternyata bicaranya seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang baik. Laura boleh pacaran lagi nggak sih? Boleh, asal jangan sama Kang Semir dan sejenisnya. Atau mau ada kita jodohin gitu, ketemuin sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu. Nanti tapi biar Laura sekolah dulu, karena dia pasti rindu sama sekolah. Kapan rencana Laura pulang, Kak? Laura belum tahu pulangnya kapan, kan masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Tapi bisa dijenguk nggak sih Kaniki? Kaniki sebagai seorang ibu, pelajaran apa yang didapat dari sebagai Sebagai seorang ibu, apa pelajaran yang didapat? Iya, banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya resiko menjadi orang tua, apalagi single parent. Ya nikmatin aja. Laura sendiri ada penyesalan? Menyesal pasti. Harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari Taunton, dia pasti bisa dapat kampus-kampus yang ternama di dunia. Itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan dan keluarga Mas Tukilami, akhirnya dia harus menunda pendidikannya, tapi tidak apa-apa. Ya, yang balik tadi yang tadi saya kasih tahu, Laura anak yang pinter, pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Artinya Laura sendiri sudah menganggap hubungannya sudah selesai dengan Laura jadi benci sama si Fadel? Dia sadar bahwa kenapa ya? Mama begitu ya gitu kan, pokoknya kurang lebih. Niki, kamu sudah berbesar hati belum dengan kondisi Laura sekarang? Sudah kita harus ikhlas dong. Ya kan, waktu kan tidak bisa diputar. Jadi yang sudah terjadi diikhlaskan. Sekarang lagi pengobatan juga supaya jasmani, rohaninya Laura juga sehat. Nanti laporan Rasman sendiri tetap berlangsung. Laporan Rasman Jalan. Yang di Polda jalan. Bahkan ini ada temuan baru, kita udah tahu USG-nya di mana. Sudah keren kan? Mantap temuannya. Terima kasih ya. Saya mau dampingi
Ngapain Bang Edwin? Bang Edwin tiba-tiba ada di belakang nih. Iya, lu ngapain lu? Nih, Udah ya, ada perjanjian sendiri nggak sih dari Laura? nggak ada perjanjian apa? Kayak misalnya aku nggak Jangan akan ngulangi. lagi. Enggak lah, dia sudah dewasa lah. Nanti setelah kasus ini selesai, Laura pasti sudah lebih dewasa. Kan Kak, abis ini sudah 15 Kak, tahun. tanggapan adik-adiknya seperti apa, Kak? Nggak ada tanggapan. Dok, makasih Kaniki, beasiswa kan, Dok? Kaniki, pesan buat Mami Eda, Kaniki. Ya kalau sekolahin kedokteran, Oh. bisa dipastikan itu. Tapi tergantung Aminya mau, Oh. atau anaknya mau atau enggak. Kalau Saya mau. anaknya mau, anaknya bolehin, saya pastikan dia. Lu mau, lu udah tua. Kaniki, pesan buat Mami Eda dong, Kaniki. Makanya lah. Oke. Izin Bang. Ya, aman Bang. Saya ngurusin anu dulu. Ngurusin Edwin dulu ya. Oh iya, BAP udah lancar. 58 halaman. 58. 58 pertanyaan. Saksi semua lancar, hebat semuanya pokoknya. Alhamdulillah. Tadi juga ada bukti baru. Ya, pokoknya lancar lah. Artinya kamu merasa ini nggak sih, ada banyak orang-orang yang mengetahui ini dan mereka Iya, akhirnya mungkin dari media kali ya, orang-orang yang mengetahui tapi tidak mau menjadi saksi, akhirnya mereka terubah hatinya menjadi saksi. Terima kasih Niki juga mau ngucapin buat saksi-saksi yang tidak Niki bisa sebutkan namanya karena masih diamankan di LPSK. Terima kasih banyak, pokoknya sudah membantu. Terima kasih. Kalau Dokter Oki sendiri itu memang jadi saksi juga atau gimana? Ini saya saksi hidupnya Nikita. Oke. Iya Pak. Kaniki boleh. Tadi berapa pertanyaan Kaniki? Lu jalan aja Bang. Yang lupa Kaniki makan berapa ya. 58 pertanyaan. Pertanyaan. Kemudian nanti Loli akan Minggu depan. minggu depan ketemu ya? Kapan aja? Oke. Insyaallah. Siap. Semangat kan. pesan untuk tukang semir ada nggak Niki? Minum racun daripada masuk penjara. Makasih Kak. Oke, begitulah